Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anggini. Saya dari Prodi Tadris IPS kelas 1B dengan NIM 120 1142 5234. Saya akan menyampaikan materi tentang landasan psikologis pendidikan. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan IPS dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nurdiansyah, MPD. Adapun materi yang akan dipelajari adalah: pertama, pengertian landasan psikologis pendidikan. Yang kedua, kegunaan psikologi pendidikan. Dan yang ketiga, bentuk psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekankan pada masalah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu, untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya, yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Kegunaan psikologi pendidikan. Pertama, memberikan pengajaran dan pelajaran terhadap peserta didik, sesuai dengan perkembangan jiwa mereka. Kedua, mengenal dan memahami keberadaan setiap peserta didik secara utuh, baik secara individual maupun kelompok. Ketiga, memperlakukan peserta didik sesuai dengan keadaan jiwa yang dialaminya. Keempat, membantu peserta didik dalam mengatasi masalah pribadi yang dihadapi. Kelima, mewujudkan tindakan psikologi yang tepat dalam belajar mengajar. Bentuk-bentuk psikologi pendidikan. A. Psikologis perkembangan. Terbagi menjadi 3. Pertama, pendekatan pertahapan, yaitu perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Yang kedua, pendekatan diferensial. Pendekatan ini memandang individu-individu itu memiliki kesamaan-kesamaan dan perbedaan. Yang ketiga, pendekatan ipsatif. Pendekatan ini berusaha melihat karakteristik setiap individu. B. Psikologis belajar. Psikologi belajar dibagi menjadi 3 teori. Pertama, teori belajar klasik. Kedua, teori belajar behavioristik. Ketiga, teori belajar kognitif. C. Psikologi sosial, yaitu psikologi yang mempelajari psikologi seseorang di masyarakat, yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang landasan psikologis pendidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.